Halo sobat sehat, Coach Uyab di sini. Aku adalah seorang personal trainer dan aku udah lumayan lama kerja di bidang beginian. Di video ini aku mau sharing ke kalian dan mau ngasih insight ke kalian. Sebenarnya perlu nggak sih kita itu menggunakan jasa personal trainer? Di sini aku mau menempatkan diri nggak sebagai personal trainer ya. Karena kalau misalnya aku kerja sebagai personal trainer, ya jelas aku kan jualan ya. Kalian harus perlu. Tapi aku juga mau menempatkan diri sebagai member. Dan kalau misalnya aku ngelihat personal trainer, sebenarnya aku perlu nggak sih menggunakan jasanya dia? Yuk kita simak sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, aku mau cerita sedikit tentang awal mulanya itu aku kenal dunia perbesian begini ya. Jadi ketika aku SMA, waktu itu kan aku demen banget main ke warnet ya. Sama teman-teman SMA waktu itu yang suka main ke warnet, kita kayak ngerasa kok badannya kita kecil gini ya. Coba yuk kita nge-gym. Nah, dari pembicaraan itu kita coba yuk cari gym di sekitar warnet itu. Kita coba cari kegiatan yang lumayan positif lah. Ya main warnet nggak positif sih. Kita coba cari kegiatan yang positif lah supaya kita nggak cuma diem doang main game, seenggaknya kita olahraga. Nah, waktu itu aku daftar membership buat 1 bulan dan aku coba buat latihan di sana. Awalnya aku kan awam banget ya tentang dunia gym, yang nggak ngerti apa-apa tentang olahraga tuh kudu ngapain, alat apa yang harus dipakai. Waktu itu juga nggak ada yang ngajarin, dan informasinya tentang dunia fitness waktu itu nggak banyak kayak sekarang ya. Jadi waktu itu informasi cuma seadanya. Aku cuma tahu sebagian-sebagian. Oh, cara membentuk otot dada begini. Oh, cara membentuk otot perut begini. Jadi awal-awal aku nge-gym sekitar 1 bulan itu tuh cuma bertahan seminggu doang loh. Jadi kayak aku datang ke gym, nyoba alat, besoknya badan sakit, habis itu aku nggak mau lagi. Yang asalnya aku sebenarnya pingin punya badan bagus, tapi gara-gara aku tuh nggak tahu mesti ngapain dan mulai dari mana, jadinya ya udah stuck dan nggak lanjut lagi. Dan aku cuma keluar uang membership sia-sia, nggak pakai lagi. Sampai akhirnya aku kan pindah kuliah ke Bandung ya, yang asalnya dari Bali. Waktu pas di Bandung sebenarnya aku beberapa kali itu sempat nge-gym kok. Jadi kayak aku nge-gym itu on off ya. Aku nge-gym sebulan terus off, habis itu nge-gym 3 bulan off lagi. Cuma saat itu juga aku masih terlalu egois nggak pakai coach karena aku udah ngerasa pintar dan aku udah ngerasa aku udah cukup informasi, ngapain sih harus pakai coach, mana harganya mahal kan. Yaudah aku nge-gym seadanya. Nah, tapi sebenarnya waktu itu kan banyak ya di internet itu ada program-program membentuk badan ya. Ada yang 6 packs in 3 weeks, terus ada badan bagus dalam 2 bulan. Nah, aku udah nyoba program apa yang dikasih internet, aku udah aplikasikan sama persis. Kok badan aku nggak banyak berubah, malah segini-segini aja. Yang ada badan aku malah jadi kelihatan lebih besar. Dan disitu aku mulai berpikir, kayaknya gym ini bukan gue banget ya dan nggak cocok ya. Nah, sampai akhirnya kan waktu itu aku lagi mau nyusun skripsi ya. Aku lagi fit callan sama ibu aku, terus ibu aku bilang gini, "Bentar lagi ada yang wisuda nih. Wisuda itu sekali seumur hidup loh. Nanti pas waktu wisuda, bikin foto yang bagus dong, kurusin badannya dikit." emang aku gendut ya? Aku nggak sadar loh kalau waktu itu ternyata aku tuh gendut. Waktu itu aku pernah lagi foto bareng sama temen-temen yang lagi nyusun skripsi, terus aku kan lihat ya foto di sana ya. Anjir, ternyata aku segendut itu. Padahal kayaknya dulu pas SMA aku nggak gendut-gendut amat deh. Nah, dari situ akhirnya aku mau memutuskan buat yuk deh coba kita nge-gym pakai coach. Waktu pertama aku pakai coach, dari minggu pertama aja aku langsung ngerasain ada perubahan besar dalam hidup aku. Perubahan besar ini nggak dalam bentuk badannya, tapi dari habit tentang pengetahuan aku ke gym. Awalnya mungkin kan aku datang ke gym tuh kayak sepinginnya aku ya, kalau aku lagi nggak capek, lagi pingin ya udah nge-gym. Kalau lagi mager, ya diem aja di kosan. Jadi kayak nge-gym tuh ogah-ogahan gitu. Nah, coach di sini tugasnya adalah membantu kliennya itu mencapai goalsnya. Bisa nggak kliennya itu mencapai goalsnya tanpa bantuan coach? Sebenarnya bisa aja, tapi kamu sendiri itu ngeluangin waktu banyak buat riset-riset sendiri, buat eksperimen sendiri, buat ngabisin waktu, nyoba-nyoba, kamu gagal berkali-kali. Nah, sementara kalau kamu pakai coach kan, kamu bisa lebih cepat ya mencapai goals itu ya. Sayangnya, gara-gara waktu itu aku punya goals dalam jangka pendek ya. Jadi aku wisuda tuh sekitar 4 bulan lagi, dan aku cuma punya waktu 4 bulan supaya badan aku yang asalnya gemuk itu bisa nggak gemuk-gemuk amat pas waktu wisuda nanti. Aku selama 4 bulan itu dietnya lumayan keras dan olahraganya lumayan keras. Aku nggak pernah ngalamin itu seumur hidup aku dalam olahraga ya. Jadi kalau aku olahraga selama ini kayak ya udah aku olahraga sepinginnya aja, aku diet juga makan aja, nggak dijaga. Nah, mungkin dari situ aku ngerasain disitulah pentingnya fungsi coach. Sebenarnya apa sih kerjaan coach atau personal trainer? Personal trainer itu kerjaannya nggak cuma nyuruh-nyuruh kamu ngangkat beban loh, nggak cuma nyuruh kok kamu makan kayak gini, makan harus dijaga. Fungsi dari personal trainer adalah menciptakan komunikasi 2 arah agar kliennya itu bisa mencapai goals. Nah, kata kuncinya tuh di sini ya, komunikasi 2 arah dan mencapai goals. Kamu nggak perlu kok pakai coach, kan kamu bisa aja ya kayak lihat di internet, terus lihat ngikutin apa kata fitness influencer, mereka dietnya kayak gimana, ya udah kamu ikutin aja. Tapi kan itu komunikasinya 1 arah. Kalau kamu tuh pingin curhat sama orang yang nulis artikel di internet
YouTube, kamu ingin komunikasi sama fitness influencer-nya, kamu kan perlu biaya. Nah, di sini sih yang sebenarnya nggak kamu dapatkan kalau misalnya kamu tuh latihan sendiri. Lagi-lagi di sini aku mau menempatkan diri sebagai member ya. Aku ngerasa personal trainer itu memiliki 5 fungsi yang penting deh. Yang pertama, itu membantu menentukan goals kamu. Sebagai member yang baru-baru nge-gym, aku rasa pasti kalau datang ke gym bilangnya gini, dan kalau misalnya udah di interview sama coach ya, oh ya yang penting aku pingin kurusan dikit dan nggak berotot amat. Sebenarnya dengan kamu itu nge-state kamu cuma pingin kurusan dikit, usaha kamu itu bakal rendah loh. Lain ceritanya kalau seandainya ini berat badan kamu misalnya 100 kg ya, let's say kamu pingin turun angka ke 90 kg. Kan kamu punya usaha nih, kamu punya usaha sebesar 10 kg itu supaya badanmu yang dari 100 kg menuju 90 kg. Nah, personal trainer ini nanti itu bakal ngasih program latihan step by stepnya tuh kamu kudu gimana. Kamu kalau misalnya nggak dipandu sama orang kan gimana caranya kamu tuh pingin turun 10 kg dari 100 kg ke 90, tapi mau mulainya dari mana? Yang kedua udah sempat aku singgung, yaitu mendesain program latihan. Kerjaan personal trainer di sini nggak cuma nyuruh-nyuruh kamu angkat beban, tapi mereka ngedesain program latihan yang paling cocok buat kamu. Kenapa kok paling cocok? Karena tiap individu itu unik ya, tiap individu itu punya goals masing-masing dan punya goals yang berbeda. Kalau orang itu let's say dia itu badannya kurus, dia pingin badannya berotot, jelas program latihannya beda sama orang yang badannya gemuk, dia pingin lost weight. Kan itu tuh beda-beda ya, kamu nggak bisa nyamain latihan apa yang dimiliki sama orang lain itu diterapkan ke kamu. Nah, ini kesalahan orang kalau misalnya dia tuh nggak pakai jasa coach, dia tuh kayak ngambil program di internet padahal programnya itu belum cocok buat dia. Yang ketiga itu sebagai gym buddy. Gym buddy itu apa? Gym buddy itu biasanya diibaratkan sama teman-teman yang bakal nemenin kamu kalau misalnya kamu nge-gym deh. Jadi mungkin awal-awal kamu nge-gym kan kamu bingung ya mau nge-gym sama siapa ya, kalau nggak ada temennya kok rasanya awkward banget ya, kayak ntar nggak tahu mesti ngapain di gym ya. Nah, sebenarnya personal trainer ini punya fungsi sebagai gym buddy, yaitu sebagai teman kamu ketika kamu berada di gym. Nah, cuma bedanya personal trainer ini yang sebagai gym buddy ini bakal memastikan kamu itu selalu improve di tiap pertemuan. Kenapa kok kayak gitu? Kalau hari ini nih ternyata kamu bisa ngangkat beban 10 kilo, minggu depan kamu masih tetap bisa ngangkat 10 kilo, bulan depannya ternyata masih nih 10 kilo aja. Badan kamu itu jadi sebenarnya, tapi udah jadi sampai segitu aja. Nah, kalau misal kamu pakai personal trainer, kamu dipaksa buat latihannya itu progressive overload. Progressive overload itu apa? Kalau bisa di tiap session kamu itu ada improvement dari kamu yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya hari ini kamu bisa push up 8 kali, it's okay, nggak apa-apa kok. Yuk coba di pertemuan berikutnya kita push up 15 kali. Kenapa kok kayak gitu? Badan kita itu sebenarnya bakal kebentuk kalau misalnya kita dikasih trigger yang terus level up ya. Mungkin kamu punya teman yang suka ikut group workout, yang ikut zumba, aerobik, terutama ibu-ibu atau mbak-mbak itu ya. Awal-awal mereka nge-gym yang nggak pernah ikut begituan sebelumnya ngerasa, jir ternyata olahraga group workout itu capek ya. Tapi kalau misalnya udah jalan sebulan, 2 bulan dengan intensitasnya nggak berubah ya segitu-segitu aja, wah ternyata latihannya segini aja ya. Badan mereka sehat nggak? Iya sehat. Badan mereka fit juga kok. Tapi ya udah stuck sampai segitu aja. Nah, ketika kamu itu menginginkan goals yang lebih tinggi, kamu perlu latihan itu nggak cukup sampai segitu aja. Kalau bisa kamu latihan itu terus improve di tiap pertemuan. Hari ini mungkin kamu bisa deadlift 30 kg. Mungkin kalau bisa 3 bulan lagi kamu kudu bisa deadlift 80 kg. Keempat, memastikan it's perfectly safe. Ketika kamu itu latihan sendiri, itu nggak ada orang yang ngawasin kamu. Nah, kalau misal kamu pakai coach, itu dipastikan latihan kamu bakal aman. Aman dari apa? Aman dari cedera. Karena gym itu sebenarnya tempatnya berbahaya ya. Alatnya kan berat-berat ya. Coba deh bayangin ya, kalau kamu lagi bench press terus kamu ketindihan, itu kan anjir gimana, serem ya. Tapi kalau misalnya kamu pakai coach dan kamu bayar orang buat mengamati kamu ya, itu bakal ada orang yang selalu memperhatikan gerakan kamu salah apa enggak. Jadi kamu tuh latihannya bakal aman dan risiko cedera itu bakal rendah banget kok kalau misalnya kamu tuh pakai coach. Yang kelima, yang paling terakhir adalah gudangnya informasi. Ya sih, sekarang memang udah era ya internet ya, kamu bisa nyari informasi apapun tentang fitness, tentang diet itu ada di internet. Tapi dengan kamu itu nanya ke coach, informasi yang kamu cari itu sifatnya bakal dua arah. Kamu bisa aja nyari program diet, program latihan itu di internet. Tapi kan kamu nggak bisa mengkritisi itu ya, ini bener nggak sih gerakannya kayak gini? Ini ternyata bener nggak sih diet yang kayak gini? Karena kalau kamu itu sampai salah tangkap dan kamu itu nggak punya base ilmunya, kamu tuh ya udah percaya aja apa yang dikasih di internet ya. Mungkin jangan-jangan kamu percaya ya kalau misalnya minum air lemon itu bakal bikin kurus ya. Kan sebenarnya nggak kayak gitu ya. Nah, tapi dengan kamu itu menyewa orang supaya mereka itu mau membeberkan informasi ke kamu, disitulah pentingnya kamu itu bisa bertukar pikiran. Kamu bisa tanya sepuasnya, kamu jadilah orang yang haus ilmu, tanya setiap detail apa yang kamu perlu tahu. Nah, di situ dia fungsinya coach.
Jadi perlu nggak sih pakai personal trainer? Menurut aku ya, kalau misalnya kamu tuh awam banget di dunia beginian, aku rasa perlu deh. Ini kan sebenarnya personal trainer itu fungsinya guru ya. Kayak kamu tuh sebenarnya nggak perlu nyewa guru, kamu bisa belajar sendiri. Kan sebenarnya bisa aja ya. Tapi coba kayak gini deh. Aku ngerasa pekerjaan yang paling aneh itu adalah sebagai guru bahasa Inggris ya. Di luar sana itu ada tempat kursus bahasa Inggris yang harganya mahal banget loh. Bahasa Inggris cuy, masa itu dilesin lagi sih? Kan coba deh, HP kamu sekarang operasional pakai bahasa Inggris. Kamu nyari informasi apapun pakai bahasa Inggris. Masa kamu perlu les lagi sih? Ada loh ternyata tempat les bahasa Inggris cuma mahal banget. Tapi ada orang yang rela-relain buat belajar di sana. Kenapa? Karena mereka ingin bertukar informasi. Mereka ingin mendapatkan informasi itu sifatnya dua arah. Orang bisa aja kok belajar bahasa Inggris itu lewat dari internet. Tapi kan mereka nggak tahu ya dia benar apa enggak. Nah, aku rasa pekerjaan sebagai personal trainer dan fitness coach itu kayak gitu deh. Ya, kalau kamu nggak butuh jasanya dan kamu bisa nyari sendiri dan kamu bisa menguasai 5 komponen yang udah aku jelasin tadi, kamu bisa ngatur buat kamu sendiri, nggak apa-apa juga. Nggak usah pakai personal trainer. Nah, segitu dulu video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku nggak maksa kamu buat harus pakai personal trainer karena aku juga udah pernah ngerasain sendiri. Aku udah pernah memposisikan diri aku sebagai member itu kayak gimana, dan kebetulan sekarang kerjaan aku sebagai personal trainer. Keputusan itu ada di tangan kamu karena ya memang kamu yang punya duitnya sih. Nah, segitu dulu untuk ini, semoga bermanfaat. Mungkin kita bakal ketemu di lain kesempatan. Salam satu langkah menuju lebih sehat.